Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Pries Pembawa Bencana. 8 tahun yang lalu, sebuah kekuatan yang dahsyat melengkungkan ruang dan waktu. Ini menyebabkan makhluk-makhluk dari dunia lain menyerang, dengan liar membantai manusia dan makhluk sejenisnya. Banyak korban manusia dan jumlah populasi mereka turun tajam. Mereka yang selamat menyebut peristiwa ini sebagai The Doomsday. Demon Webs, perubahan medan magnet membawa sistem job yang membuat manusia menjadi lebih kuat. Manusia dapat awaken secara acak dan memilih berbagai job dalam sistem. Setelah memilih, manusia akan memiliki skill dari job tersebut dan dapat membawanya kembali ke dunia nyata. Tetapi talent yang terawaken menentukan nasib para profesional. Akademi profesional pertama kota Jiang mendirikan akademi profesional untuk memberikan landasan pada para realitis yang pernah ada, menggabungkan dengan sistem, dan menyatukannya dengan game untuk menciptakan berbagai jenis level dan penyelesaian yang berbeda, yang digunakan untuk meningkatkan level dan melatih generasi mendatang. Di sebuah aula yang besar, sebuah layar hologram yang sangat besar muncul di tengah mereka. Kemudian orang di layar tersebut berbicara, "Para siswa, kalian telah menyelesaikan semua pembelajaran teori di Akademi Profesional Job pertama di Jiangcheng. Hari ini adalah hari penting ketika kalian akan merasakan awal dari awaken talent kalian. Juga merupakan hari pertama kalian memasuki dungeon." Setelah berkata seperti itu, dia mengajak para siswa untuk keluar. "Ayo, aku yakin setelah beberapa tahun belajar, kalian sudah siap menjadi seorang profesional, melindungi manusia, bahkan dengan menggunakan nyawa sendiri." Selanjutnya, siswa yang dipanggil berdasarkan nomor induk akan mengalami awaken dalamnya. Mendengar hal itu, para siswa menjadi sangat bersemangat, terutama MC kita yang bernama Linye. Akhirnya datang juga. Pengenalan talent sangat penting bagi para profesional. Kualitas talent terbagi menjadi normal level, legendary level, semi-god level, dan mythical level. Level keahlian mitik sejak manusia terbangkitkan tak pernah muncul sebelumnya. Swordman dan Magician adalah job yang paling diminati. Assassin, Summoner, dan Warrior mengikuti di belakangnya. Priest berada di paling bawah rantai penghargaan job karena keuntungan penyembuhan yang rendah, kurangnya mobilitas, hampir tak ada kemampuan serangan, dan tak dapat mengubah dinamika pertempuran. Dengan equipment yang kuat dan dukungan dari talent berkualitas tinggi, job lain dalam banyak kasus dapat menyelesaikan misi sendirian dengan cepat. Tetapi Priest tak bisa melakukannya. Namun dalam misi yang sangat sulit dengan keahlian operasional yang baik, Magician dan Summoner juga bisa menggantikan peran Priest. Hanya bisa bersembunyi di belakang tim dan memperoleh pengalaman serta penyembuhan, membuat Priest menjadi bahan tertawaan. Saat Linye sedang berpikir, seorang perempuan menyapanya. "Hai Linye, sudah memilih job yang ingin kamu ambil? Kamu mau memilih Magician, Warrior, atau Assassin?" Perempuan ini bernama Sumumu, teman sekelas Linye. Linye hanya menjawab dengan simpel, "Aku sudah bilang memikirkan itu sekarang tidak akan ada gunanya. Kita akan tahu apa yang cocok setelah kita mengaktifkan kemampuan talent." Sumumu kemudian membalas, Aku cuma bertanya aja." Sementara di antara mereka, ada banyak pria yang sedang memperhatikan Sumumu. Mereka terpesona karena kecantikannya. Dewi Mumu hari ini masih seindah biasanya. Tapi di depan mereka, Linye mengelus kepala Mumu, dan itu membuat para fansnya marah. "Lepaskan! Si Linye ini hanya sampah yang hidup dari hasil jerih payah orang lain. Dia seringkali merasa angkuh. Aku ingin melihat talent apa yang dia miliki ketika dia awaken." Tapi mereka berdua tidak mempedulikan hal itu. Mereka terus berjalan menuju tempat pembangkitan awal. Di sana juga sudah ada seorang yang sudah membangkitkan kekuatan level rare. Orang-orang yang menyaksikannya merasa terpesona. 1001 Wang Shuai, awaken dengan level keterampilan rare. Sangat kuat. Kekuatan level rare meningkatkan kekuatan keterampilan fisik sebesar 50%. Setelah membangkitkan kekuatan itu, teman-temannya mendekatinya dan memujinya. Talent tingkat rare, sempurna untuk job sebagai warrior yang kuat. Dia pasti adalah yang terbaik dalam tes kali ini. Saat dia bergembira bersama teman-temannya, dia melihat ke arah Linye dan Sumumu. Wang Shuai kemudian berkata, "Aku ingin melihat bagaimana seorang yatim piatu bisa mendapatkan perhatian dari Dewi Mumu." Sementara itu di tempat Linye menenangkan Mumu. "Mumu, gak usah peduli dengan mereka." Mumu lalu bertanya, "Kenapa kamu selalu tidak peduli dengan pendapat orang lain?" Linye kemudian mengepalkan tangannya, "Karena aku akan menjadi yang terkuat." Linye kemudian mengingat sesuatu di masa lalunya, sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya mati.
Kala itu monster-monster sedang bermunculan di kota dan Lin Ye sedang diselamatkan oleh kedua orang tua mereka. Tapi naasnya saat mereka sedang melarikan diri, seekor monster menyerang mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Karena hal itu, ayahnya terkena serangan. Bahkan ibunya sudah ditangkap oleh monster itu. Ayahnya menyuruh Lin Ye untuk meninggalkannya. "Cepat masuk, jangan pedulikan aku." Juga ibunya yang akan sedang dimakan memperingatinya. "Sayang, kamu harus bertahan hidup." Saat kejadian itu, ada orang yang melihat Lin Ye yang terdampar di pintu masuk shelter. "Ada orang yang selamat lainnya, cepat bawa dia masuk." Lin Ye kemudian diselamatkan oleh orang-orang yang sudah berada di dalam shelter. Dan setelah ia diselamatkan, dia hidup bersama Sumumu. Dalam hatinya, Lin Ye berkata, "Hanya dengan cara ini aku bisa melindungi orang-orang yang aku sayang." Di saat dia sedang bercerita dengan Sumumu, akhirnya giliran dia dipanggil. Kemudian Lin Ye langsung berpamitan. Lin Ye melangkah dengan penuh percaya diri ke tempat pembangkitan. Sesampainya di sana, sebuah cahaya emas langsung bersinar. Saat cahaya itu bersinar, Lin Ye menuju alam bawah sadar. Dia menuju ruangan yang gelap, dan di sana ada secercah cahaya di hadapannya. Lin Ye pun mendekati cahaya itu. Inikah tempat di mana para siswa mengaktifkan bakat mereka? Lin Ye kemudian mencoba mengambil cahaya itu. Dan saat dia mengambil cahayanya, muncul 2 ekor naga berwarna hitam dan putih mengelilingi tubuhnya. Setelah beberapa saat mengelilingi tubuhnya itu, kedua naga langsung merasuk ke dalam tubuh Lin Ye. Saat tubuh kedua naga tersebut selesai diserap, sebuah pemberitahuan muncul. "Anda telah dianugerahi talent Mythical Reversing Heaven and Earth. Apakah Anda ingin menyembunyikannya?" Lin Ye terkejut saat melihat notifikasi itu. Mythical level, sebuah bakat level mythic belum pernah muncul sebelumnya. Sembunyikan. Kemudian dia membaca deskripsi dari apa yang dia dapatkan. Reversing Heaven and Earth level 1, mengubah dan memperkuat semua keterampilan yang berpengaruh pada diri sendiri, dengan kemampuan untuk secara bebas mengaktifkan dan menonaktifkannya. Jika naik ke level tinggi, bisa mengubah sifat dasar keterampilan. Efek penguatan saat ini, pengurangan konsumsi mana sebesar 10%. Efek transformasi saat ini, buff menjadi debuff, debuff menjadi buff. Syarat naik level, tingkat pribadi naik ke level 10. Setelah membaca semua itu, Lin Ye pun berpikir, mampu membalikkan segala efek yang berpengaruh pada diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk secara bebas mengaktifkan dan menonaktifkannya. Ini merupakan talent level mythic. Ini berarti musuh tak akan pernah bisa membunuhku, bukan? Tapi jika hanya menggunakan serangan normal yang bukan bagian dari keterampilannya atau meminta Priest untuk menyembuhkanku, ini bisa mengatasi kelemahan tak terhindarkan yang ada pada diriku. Lin Ye kemudian mengepalkan tangannya dan tersenyum. Jadi ini sebabnya talent bisa disembunyikan. Setelah semua itu selesai, Lin Ye kembali ke alam dunia. Kemudian pembawa acara mengumumkannya. Lin Ye nomor 1128, Awaken Talent disembunyikan. Lin Ye langsung mendekati Sumumu dengan percaya diri. Setelah itu orang-orang di sekitarnya membicarakannya. "Aku bilang dia hanya memiliki talent yang tak pantas untuk dilihat orang. Dengan talent yang tak berguna, Dewi sungguh salah memilih, menyukai sampah seperti itu." Kemudian petugas memanggil kembali Lin Ye. "Nomor 1128, siswa Lin Ye segera pilih jobmu." Dan orang ini juga memanggil Sumumu nomor 1233, siswi Sumumu mulai awaken talentmu. Mendengar hal itu, Lin Ye mendorong Sumumu. Sumumu pun membalas, "Kurang ajar, tolong dorong sedikit lebih pelan." Siswa yang telah menyelesaikannya akan memilih karir melalui patung Dewi. Dan setelah menyelesaikan semuanya, Lin Ye segera pergi ke patung Dewi itu. Patung Dewi itu berkata, "Silahkan pilih job Anda." Dia menatap patung itu dan berpikir, jika kita mengikuti logika tidak terkalahkan sampai batas tertentu, kemampuan Reversing Heaven and Earth pasti adalah kemampuan tingkat dewa. Untuk menghasilkan kekuatan talent, kita perlu mengimbangi kelemahannya. Lin Ye kemudian memilih salah satu job yang ada di sana. "Aku memilih ini." Saat memilih job itu, patung Dewi pun bertanya, "Harap konfirmasi kembali apakah Anda memilih job sebagai Priest? Saat ini Anda hanya siswa pertama dalam kelas ini yang memilih menjadi Priest." Lin Ye pun menjawab dengan percaya diri, "Ya, aku memilih Priest." Patung itu kemudian tidak banyak tanya lagi. Konfirmasi perubahan job. Perubahan job selesai. Cahaya emas mengelilingi tubuh Lin Ye dan kemudian dia tiba-tiba saja berganti kostum. Dia berganti menggunakan kostum hitam dan membawa senjata tongkat khas Priest pada umumnya. Kemudian kita lihat status yang dia dapatkan. Nama Lin Ye, karir pendeta, health 100. Ketika di bawah 80,
masuk ke status terluka. Semua atribut sedikit menurun. Di bawah 30 masuk ke status terluka parah. Semua atribut menurun sedang. Di bawah 5 masuk ke status sekarat. Semua atribut menurun secara signifikan. Dan setelah mencapai 0, karakter akan mati. Tingkat mana 100. Bakat Reversing Heaven and Earth level mythical. Atribut Strength 4, Durability 4, Intelligence 5, Spiritual 5, Agility 4. Memiliki kemampuan 1 terapi, menyembuhkan 1 unit dengan memanggil kekuatan kehidupan, mengembalikan 50 poin health pada target, cooldown 5 detik, menghabiskan 10 poin mana. 2 clear, menyembuhkan 1 unit dengan memanggil elemen roh, mengembalikan 30 poin mana pada target, cooldown 12 detik tanpa biaya. Setelah membaca semua apa yang dia dapatkan, Linie langsung mencoba salah satunya. Ayo coba aktifkan Reversing Heaven and Earth. Setelah dia menggunakan skill itu, sebuah kekuatan berwarna merah gelap muncul dari tongkatnya. Kali ini dia mencoba menggunakan skill terapi yang terbalik, melancarkan pada 1 unit, mencabut kekuatan hidup dari lawan, mengurangi 50 poin health lawan, cooldown 5 detik, menghabiskan 9 poin mana. Saat dia menggunakan hal itu, skillnya berubah menjadi berwarna gelap. Juga muncul simbol tengkorak di tongkat miliknya. Kemudian Linie menyimpulkan, sama seperti yang aku bayangkan, kemampuan dijelaskan sebagai mengurangi health, bukan menyebabkan kerusakan. Tak akan direspon oleh pertahanan dan perlindungan, serta dengan kerusakan sebenarnya. Dibandingkan dengan kemampuan awal seorang magician, kerusakannya sedikit lebih rendah. Tetapi, jika musuh memiliki magic resistance, keuntungannya masih berada di pihakku. Kemudian, Linie melihat skill terbalik lainnya, yaitu clear. Dalam skill terbalik ini, dia memiliki deskripsi yang sebaliknya dari clear yang positif. Jadi, melancarkan pada 1 unit, memanggil elemen roh yang terjerumus, mengurangi 30 poin mana lawan, cooldown selama 12 detik, tanpa biaya. Linie kemudian kembali menyimpulkan, untuk kemampuan clear ini, meskipun tampak sepele dengan kemampuannya dalam mengurangi mana, namun dapat membuat magician kesulitan dalam mengeluarkan serangan besar pada saat penting. Menunjukkan kelemahan mereka, dengan pendekatan ini strategi sudah cukup jelas. Dan juga harus berhati-hati dengan kemampuan penyembuhan atau buff dari rekan satu tim. Setelah dia mencoba skillnya, orang-orang memandang rendah apa yang Linie pilih sebagai jobnya. Tak disangka ada yang memilih job seperti Priest, yang sering dianggap sebagai kelas bawah. Pasti ingin bersembunyi di belakang tim untuk mendukung sebagai pengecut. Saat mereka sedang mentertawakan Linie, kemudian petugas tadi mengumumkan hasil yang didapat oleh Sumumu. Nomor 1233 terbangun dengan talent legendari, Bionic Thirst. Bionic Thirst memanggil spirit dunia lain untuk bertarung. Orang-orang yang mendengar pengumuman itu mulai membicarakannya. Oh Tuhan, aku tak salah dengar kan? Itu talent level legendari. Pantas saja dia dijuluki Dewi Mumu. Sampai saat ini dia satu-satunya yang memiliki talent legendari. Aku tak tahu dia akan memilih job apa. Dewi Mumu sebelumnya selalu menjadi yang terbaik dalam kelas teori. Dia benar-benar seorang jenius. Bagaimana bisa seorang priest rendahan cocok berada di samping anak ajaib itu? Pasti dia ingin menjadi anjing peliharaan Dewi. Tapi aku sangat penasaran Bionic Thirst sebenarnya seperti apa. Nah, kau bisa mencoba merayu Dewi untuk memeluk pahanya. Seperti biasa, orang yang telah membangkitkan talent harus memilih jobnya. Mumu juga mendekati patung Dewi. Patung Dewi itu kemudian bertanya, silahkan pilih profesi yang ingin Anda ambil. Sumumu langsung menjawabnya dengan percaya diri. Baik, aku memilih menjadi seorang magician. Ternyata saat mereka sedang melakukan tes-tes tadi, dari kejauhan ada seorang pria berambut putih yang memperhatikan mereka. Benar sekali, seorang magician dengan talent seperti itu memiliki potensi untuk menjadi anggota serikat. Namun aku lebih tertarik pada yang satu ini. Sudah lama sejak seorang siswa memilih profesi priest dengan sukarela. Orang di sebelahnya pun berkata, tapi pemuda ini terlihat sukarela dengan pilihan tersebut. Menarik sekali. Dan setelah pemilihan jobnya selesai, Sumumu langsung menghampiri Linie. Linie, aku memilih menjadi magician. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam dungeon bersama? Mendengar ajakan itu, Linie malah menolaknya. Tidak apa-apa, aku punya rencana sendiri. Sumumu agak bingung. Apa maksudmu? Apakah kamu sedang berpikir untuk? Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul. Pemberitahuan, dungeon untuk pemula Warp Forest telah dibuka. Mohon grup siswa yang telah menyelesaikan talent, awakening, dan perubahan job silakan masuk ke dalam dungeon.
Setelah pengumuman itu, ada yang menghampiri Linye. Dia adalah Wang Shuai. Tolong sampaikan kepada Mumu bahwa aku ingin mengundangnya untuk bergabung dengan timku. Tim ini terdiri dari siswa yang telah menyelesaikan talent, awakening, dan perubahan job. Sebagai imbalan, aku akan membawa untuk mendapatkan hadiah tambahan selama kau patuh pada perintahku. Kemudian rekan Wang Shuai juga ikut berkata, "Hei, kalau bukan karena Dewi Su, kita tak akan membawa Priest yang tak berguna ini." Linye hanya diam menatap mereka. Kemudian dia menjawab, "Aku menolaknya." Di saat mereka sedang berbicara, kepala sekolah menghampiri mereka. Pentingnya kerjasama tim dalam menyelesaikan misi tidak bisa diabaikan. Bahkan dengan bakat yang cukup, sulit untuk melawan gerombolan makhluk jahat. Hai anak muda, di hadapan makhluk-makhluk jahat, perbedaan bisa dilupakan. Linye kemudian menjelaskan, "Kepala sekolah, saya tidak memiliki masalah dengan mereka. Saya hanya merasa bahwa Solo Dungeon bisa memberikan pengalaman yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar." Kemudian kepala sekolah pun mengingatkan Linye, "Solo, bagaimana mungkin kau bisa solo sebagai seorang priest? Atau setidaknya kita bisa mencari tim lain. Jangan main-main dengan keselamatan hidup. Tak perlu ragu, segala kondisi dalam dungeon berdampak pada kenyataan. Jika kita menghadapi bahaya, bisa jadi nyawa benar-benar terancam." Tapi Linye tetap kekeh dalam pendiriannya. "Terima kasih Pak Kepala Sekolah, saya yakin saya bisa menyelesaikan dungeon sendirian." Setelah itu, Linye segera memasuki dungeonnya, sementara Kepala Sekolah terus memperhatikannya. Dia yakin bahwa dengan menjalankan dungeon sendirian, dia dapat naik level lebih cepat. Selain itu, dia merasa belum cukup kuat untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa kepada orang lain. Mengapa Linye begitu percaya diri seperti itu? Saat Linye akan memasuki dungeon, sebuah pemberitahuan muncul. Pengalaman awal di dungeon ujian sangat berat. Disarankan untuk menyelesaikan dalam tim. Apakah Anda memilih untuk masuk sendirian? Linye dengan percaya diri menjawabkan iya. Linye akhirnya masuk ke dalam dungeon pemula Wolf Forest. Wolf Forest level 1 sampai 3. Tingkat kesulitan pemula, disarankan untuk tim pemula menyelesaikan. Perlu kerjasama yang kuat untuk berhasil. Di hutan ini hidup sekawan serigala pemburu. Mereka memiliki gigi dan cakar yang tajam. Ingatlah, jangan sampai dikelilingi atau tidak akan ada jalan keluar. Setelah melihat dari deskripsi dungeon ini, Linye menyimpulkan, untuk para siswa yang pertama kali masuk ke dalam dungeon Wolf Forest, namun dengan kerjasama tim yang baik, tidak akan ada yang terluka. Mendapatkan nilai B sudah dianggap prestasi yang sangat baik. Dalam perjalanan di dungeon, ada mata air penyembuhan yang memberikan pemulihan kepada para player. Meskipun menjamin keselamatan bagi pemula, hal ini juga membuat posisi para priest menjadi lebih rendah. Tapi jika ada yang nekat dan tidak membersihkan Wolf Forest di sepanjang jalan, malah menarik atau masuk lebih dalam ke dalam hutan dan memasuki daerah terlarang, aku akan dipastikan mati di dalam dungeon. Linye kemudian melihat ke arah tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Tapi dengan bakat ini, bagaimana mungkin aku bisa puas dengan penilaian biasa? Tanah terlarang yang legendaris, aku harus memasukinya." Setelah mengatakan itu, Linye kemudian langsung pergi menelusuri dungeon ini. Setelah berjalan beberapa saat, Linye menemui beberapa Willwolf. Willwolf level 1. Makhluk berserak yang berkeliaran di hutan serigala. Mereka suka berperang secara kelompok. Serangan mereka menyebabkan pendarahan dan dapat menyebabkan kerusakan berkelanjutan. Di saat Linye sedang berdiri saja, salah satu dari Willwolf melompat menyerangnya. Melihat itu, Linye tersenyum. Dia mengeluarkan salah satu skillnya, Healing Magic. Dan karena ini ditunjukkan untuk membinasakan musuh menggunakan Healing Magic negatif, skill ini menyebabkan 50 poin damage terbalik pada Willwolf. Tanpa terluka membunuh mendapatkan 10 poin experience. Karena skill itu saja, Willwolf langsung terbunuh dalam sekali serangan. Melihat temannya yang terbunuh, Willwolf yang lain segera menyerang. Kali ini Linye membiarkan Willwolf itu mengenai tubuhnya. Dan setelah gigitan itu terasa, Linye langsung membalikannya. Menggunakan skill ini, membuat dirinya mendapatkan hull point sebanyak 20. Dan efek terbalik dari bleeding yang mendapatkan darahnya selama terus menerus. Linye kemudian melakukan salah satu skill lagi, memutar balik alam semesta, Healing Reversal, Spell of Commencement. Saat dia menggunakan skill ini, ada sebuah rantai bercahaya.
yang mengikat Willowop dan kemudian menyerap magic power milik si Willowop. Oleh karena skill ini, kekuatannya tidak bisa bergerak. Melihat hasilnya, Linie menyimpulkan, memang spell of confinement sangat efektif melawan monster kecil dan lemah, hanya dengan sedikit magic power yang digunakan. Saat dia sedang memperhatikan apa yang terjadi, salah satu monster lain menyerangnya. Linie segera menghindarinya dan menyerangnya balik. Linie kemudian berpikir, dengan 10 poin experience dari setiap monster kecil, dampaknya aku bisa naik setidaknya ke level 4. Itu pun jika aku berhasil membersihkan semua monster di dalam dungeon. Tujuanku adalah hidden boss. Bahkan jika ada perbedaan level, itu bukan masalah. Saat dia sedang berpikir, ada monster lain lagi yang menyerang dari belakang. Menyadari hal itu, Linie segera mengalahkannya lagi. Tapi kali ini dia mengalami sedikit luka. Dia kemudian mengusap lukanya itu. Untuk hari ini, aku telah bersiap dengan baik. Lagi pula, saat musuh menghabisimu, mereka tidak mempedulikan beberapa level. Dan akhirnya sebuah pemberitahuan muncul. Anda telah keluar dari mode pertempuran. Ini menandakan bahwa semua monster sudah dikalahkan. Linie kemudian menggunakan sebuah skill untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Menonaktifkan efek Reverse Universe Healing Spell. Setelah menggunakan ini, tubuhnya menjadi kembali segar seperti semula dan luka-lukanya langsung sembuh. Dan setelah mengalahkan semua monster, Linie mendapatkan beberapa poin atribut. Kemudian muncul pemberitahuan. Ada poin atribut yang tidak digunakan. Apakah Anda ingin menggunakannya? Linie langsung menggunakan semuanya. Ya, gunakan semua pada intelijen. Setelah menggunakannya, tubuh Linie bercahaya. Efek dari penggunaan poin atribut. Ternyata begitu. Jadi aku ingin fokus pada meningkatkan intelijen dengan kepampuanku. Memungkinkan untuk menyembuhkan diri sendiri tanpa cedera hanya dengan menggunakan sedikit energi. Dengan begitu, setelah mengaktifkan Reverse Universe, aku bisa mencapai maksimalisasi damage dan melakukan instant kill. Sementara para murid sedang menjelajahi dungeon pemula, di ruangannya kepala sekolah sedang memperhatikan. Terutama dia memperhatikan Linie yang sedang menuju tempat tersembunyi. Kawasan ini adalah area yang dilarang untuk dieksplorasi selama pelajaran di sekolah. Dia ingin menantang Hidden Boss, Darkblood Wolf King level 5, meskipun dia tidak selevel. Kemudian kepala sekolah terpikirkan sesuatu. Ini tidak mungkin. Jika anak ini tidak dengan sengaja mencari kematian, maka ada bakat yang dia sembunyikan. Dia level legenda atau mungkin lebih tinggi. Kepala sekolah kemudian berkata, sayangnya dia memilih untuk tidak mengungkapkan bakatnya sendiri. Jadi kita harus melihat player muda lainnya. Semoga anak itu kembali dengan selamat. Lalu dari sebelahnya ada seorang pria yang berbicara kepadanya. Hahaha Pak Tua, jika kamu begitu khawatir, mengapa tidak bertaruh? Aku bertaruh dia bisa memecahkan rekor. Tapi kamu bilang dia player muda yang menjanjikan. Tapi kurasa dia baru saja hampir mati. Rencananya bagus, tapi pelaksananya sedikit. Beralih ke Sumumu, kali ini dia sedang melawan seekor monster serigala juga. Dia menggunakan salah satu sihirnya, Ice Frost Spell. Zat yang menggunakan mantra itu banyak tombak es yang meluncur ke arah musuh dan langsung mengalahkannya. Tapi karena teriakan dari segera itu, teman-teman dari kawannya datang menghampirinya. Melihat situasinya, Sumumu terkejut. Gawat, itu mengundang lebih banyak monster. Kalau seru, ayo kabur. Ketika dia akan pergi, dia terpikirkan sesuatu. Ah, itu buruk. Citra dewiku hancur. Sumumu kemudian berhenti dan membiarkan mereka pergi duluan. Kalian pergi saja duluan. Aku akan menahan mereka. Tears of Bionic. Dengan skill itu, Sumumu mengklon dirinya menjadi 2. Ice Frost Spell. Klon Mumu mengeluarkan spell yang sama dan menggandakan kekuatannya dan berhasil mengalahkan monster-monster itu. Kembali ke tempat kepala sekolah, orang di pinggirnya kembali berbicara. Seseorang tanpa kesadaran pertempuran seperti ini hanya mengandalkan bakat saja, tidak akan jatuh. Bagaimana jika... Kembali ke dungeon, saat ini Linie terus membantai monster serigala satu persatu. Dan saat ini dia sudah naik ke level 3. Linie kemudian mengevaluasi dirinya sendiri. Bagus sekali, kecepatan ini sesuai dengan harapanku. Membunuh monster kecil yang tersisa akan membuatmu mencapai level 4. Disinilah kita berada. Saat ini Linie sudah berada di tempat tersembunyi.
dan dia melihat ke arah atas. Ada seekor monster serigala yang diterangi oleh cahaya bulan malam itu. Nama Dark Wolf King level 5. Dark Wolf King yang berkeliaran di hutan serigala memiliki sifat yang ganas dan akan mengejar dan menyerang setiap makhluk yang dia lihat tanpa ampun. Seluruh kawanan serigala di hutan ini adalah bawahannya, akan menaati perintahnya untuk mengoyak musuh menjadi serpihan. Linye kemudian memperhatikannya dari jauh dengan sembunyi-sembunyi. Sebagai hidden dari dunia ini, Dark Wolf King disebut sebagai tabu dalam catatan sekolah. Banyak jenius muda terluka parah bahkan menjadi cacat selama pertempuran di dunia ini. Calon pahlawan masa depan bahkan dibunuh dengan kejam olehnya. Sejak itu, hutan ini juga dianggap sebagai tempat terlarang oleh akademi. Saat melihat dari jauh, Linye melihat banyak sekali serigala liar di sekitarnya. Willowolf ini tampaknya selalu berada di sekitar Dark Wolf King. Namun pada kenyataannya, mereka juga akan seperti hewan biasa, sesekali meninggalkannya untuk mencari tempat nyaman. Dan setelah mereka selesai, mereka tidak selalu kembali ke sarang segera, tetapi malah berjalan-jalan di sekitar. Frekuensi kepergian mereka cukup tinggi, dan ini memberikan kesempatan untuk menghancurkan mereka satu persatu. Di saat dia sedang berpikir seperti itu, dia melihat salah satu yang memisahkan diri. Kemudian dia langsung menghabisi serigala itu. Dalam sekali serang, dia berhasil menumbangkannya. Linye kemudian berpikir lagi. Monster kecil yang merepotkan sebenarnya menjadi sumber darah baik bagiku. Aku akan meningkatkan levelku dengan mereka. Kemudian menghadapi Dark Wolf King sendirian. Jangan begitu, semakin sedikit bawahan yang tersisa, semakin tinggi levelku. Lalu Linye menggunakan tongkatnya dan menyerang mereka satu persatu, membantai dalam keheningan. Setelah pembantaian kali ini, Linye berhasil naik ke level 4. Setelah berhasil menaikkan levelnya, Linye langsung menghampiri Dark Wolf King. Dark Wolf King menyadari hal itu dan langsung memberikan hawa membunuh kepada Linye. Linye juga sudah mempersiapkan senjatanya. Apa maksudnya ini? Mari kita mulai permainan terakhir Dark Wolf King. Tertera di sini jumlah dari status yang dimiliki Dark Wolf King. Setelah melihat semua statusnya, Linye pun berpendapat statistik serangannya dan jumlahnya darahnya yang mengerikan melebihi Willowolf biasa 50 kali lipat. Jika seorang penguji baru bertemu dengannya, mereka akan entah hancur dengan satu pukulan atau dimainkan hingga mati. Akan tetapi, aku sudah paham sepenuhnya. Saat dia berpikir seperti itu, Dark Wolf King langsung bergerak dengan cepat untuk menyerangnya. Tapi Linye membiarkan hal itu dan mengeluarkan healing spell yang membuat dia tidak mendapatkan luka yang serius. Linye pun bergumam, "Tidak heran dari bakat kelas dewa, seranganmu adalah penyembuh bagi darahku. Teruslah menyerangku seperti itu. Dengan cara itu, hanya dengan berdiri diam, aku bisa mengalahkanmu." Ternyata Linye menggunakan reverse magic miliknya yang membuat luka yang dia terima kembali kepada penyerang. Dalam hal ini adalah Dark Wolf King. Saat Linye memperhatikan, ternyata Dark Wolf King sudah merasa agak kelelahan. Linye pun berkata, "Apa kau telah selesai?" Karena perkataan itu membuat Dark Wolf King mengamuk. Dia menggunakan skillnya dan mengeluarkan semua tenaganya. Saat melakukan itu, tanah di sekitarnya bergetar. Menggunakan skill ini, darah Dark Wolf King berkurang drastis. Dia menggunakan serangan dasar, serangan cakar. Dengan ini juga dia kehilangan lebih banyak darah. Linye terus menghindari serangan-serangannya. Kemudian Linye memprovokasinya lagi. "Apa kau mengenainya? Sangat disayangkan. Sepertinya seranganmu terlalu lambat." Kali ini juga Dark Wolf King membangkitkan skill lagi. Dengan skill ini, Dark Wolf King mampu bergerak sangat cepat. Tapi Linye tetap tenang. Dia kemudian mengayunkan tongkatnya. Jika di sekitarnya ada Willowolf lain, mungkin aku harus berjuang sedikit lebih keras. Tapi dia hanya seorang diri. Saat Linye sedang berpikir seperti itu, skill miliknya sudah siap. Dia langsung menggunakan skill healing magicnya. Sebuah cahaya merah gelap menjulang ke langit. Dari itu mengakhiri si Dark Wolf King dalam sekali serang. Setelah mengalahkannya, pemberitahuan muncul. Membunuh The King Dark Wolf, mendapatkan 1000 poin experience, naik level menjadi level 5, menyelesaikan dungeon hutan serigala, memulai perhitungan hadiah, mendapatkan sebuah peti harta karun bronze tingkat rendah, menyelesaikan semua elemen tersembunyi, membunuh hidden boss tanpa menggunakan skill serangan, membunuh 30 serigala liar meningkatkan peringkat hingga level SSS, tambahan hadiah,
mendapatkan peti harta karun silver tingkat atas. Melihat hasilnya, Linie pun tersenyum dan merasa cukup puas. Jadi jika kemampuan penyembuhan yang terbalik tidak dianggap sebagai kemampuan yang menyebabkan kerusakan, aku mungkin tidak akan mendapatkan peringkat SSS. Sementara itu di luar dungeon, sebuah pengumuman muncul di udara. Seorang siswa telah menyelesaikan dungeon hutan serigala, menyelesaikan semua pencapaian tersembunyi dengan peringkat triple S. Mendengar pengumuman itu, semua orang bersorak. Apa-apaan itu? Di tempat lain juga mereka sangat heboh. Siapa yang berhasil? Sepertinya kita memiliki seorang master di antara kita. Hore, kita menyaksikan sejarah hari ini. Mari kita ambil foto bersama. Juga kepala sekolah ikut terkejut. Ini tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menyamainya di dalam dunia ini. Mendapatkan peringkat triple S, menyelesaikan semua pencapaian tersembunyi. Dalam ingatanku, hanya Linie yang telah menjelajahi wilayah terlarang itu. Orang di sebelahnya juga berkata, bagaimana mungkin? Salah satu syarat peringkat triple S adalah menyelesaikan tanpa cedera. Tapi bagaimana mungkin melakukan itu sendiri? Ini konsep yang gila. Termasuk Sumomo di luar sana, dia pun terkejut. Benar-benar menakjubkan, bisa menyelesaikan dengan mendapatkan peringkat triple S. Sejak awal aku sudah merasakan kesulitan. Aku tidak tahu dari mana asal mula kemampuan luar biasa ini pada generasi ini. Dan saya juga tidak tahu bagaimana keadaan Linie sekarang. Sementara itu Linie masih di dalam dunia itu. Dia pun berkata, tampaknya semua berjalan dengan baik untuknya. Karena begitu buka peti harta karunnya. Linie langsung membuka peti harta karun yang telah dia dapatkan. Saat peti itu terbuka, muncul sebuah buku hitam dan senjata belati bersamanya. Peti harta karun silver tingkat atas terbuka, mendapatkan buku skill tingkat silver Divine Healing, mendapatkan 5 poin atribut bebas, dan mendapatkan equipment tingkat silver Shadow Dagger. Setelah membuka peti itu, Linie memeriksa apa yang dia dapatkan. Shadow Dagger meningkatkan kekuatan serangan pemakai sebesar 50 poin, meningkatkan penetrasi pemakai sebesar 10 poin. Ada peluang 5% bahwa menyerang akan membuat musuh masuk ke dalam kondisi bleeding. Kemudian lanjut ke skill yang dia dapatkan. Divine Healing level 1, skill aktif, memberkahi teman sejauh 10 meter dengan napas suci, mengembalikan 100 poin kehidupan, dan mendapatkan efek pemulihan selama 10 detik, mengembalikan 20 poin kehidupan setiap detik, menghabiskan 50 poin energi magis, waktu cooldown 20 detik. Linie kemudian tersenyum. Dia kemudian beralih ke mode Reverse. Dalam mode Reverse ini dia membaca skill kebalikannya. Reverse Divine Therapy, Catastrophe Descendant, level 1 skill aktif, mengutuk semua musuh dalam jangkauan 10 meter dengan napas jahat, mengurangi 100 poin kehidupan, dan menambahkan efek pendarahan selama 10 detik, mengurangi 20 poin kehidupan setiap detik, menghabiskan 45 poin energi magis, waktu cooldown 20 detik. Kemudian dia berkata, meskipun waktu cooldown agak lama dan menghabiskan cukup banyak mana, ini hanya masalah kecil di tahap awal dengan serangan area yang memiliki tingkat kerusakan yang tinggi seperti itu. Ini sudah menjadi serangan massal terkuat di tahap awal. Linie kemudian tersenyum. Dengan tambahan skill lain, dapat menutupi kekurangan itu dengan cooldown yang tidak terbatas. Sudah melebihi profesi mag terkuat. Linie lalu memainkan dagger yang dia dapat. Dan mengenai dagger ini, aku akan menjualnya kepada para keturunan kaya untuk digunakan dalam pengeluaran masa depan. Aku tidak ingin lagi menggunakan uang dari paman dan bibi. Mereka sudah cukup banyak berbuat untukku. Dan kali ini juga mendapatkan poin atribut bebas senilai 5 poin. Dia menggunakan poin itu langsung. Dia membuka status window-nya, mendapatkan 5 poin atribut bebas. Itu yang paling menguntungkan. Karena poin atribut bebas sangat langka, selain 2 poin yang diperoleh secara alami saat naik level, satu-satunya sumber lain dari poin atribut bebas adalah menyelesaikan tugas-tugas khusus dalam tantangan dunia dan membuka peti-peti tersembunyi untuk mendapatkannya. Linie merasa sangat senang dengan apa yang dia dapatkan. Jika peringkat penyelesaian pertama kali melewati dungeon tidak mencapai peringkat S atau lebih tinggi, maka tidak akan diberikan hadiah poin atribut. Namun penyelesaian dengan peringkat triple S memberikan tambahan 5 poin atribut tambahan. Aku akan menambahkan semua poin atribut tambahan ke Intelligence.
Dari hari ini, aku, Linye, akan menjadi priest dengan damage yang paling ekstrim, menjadi pria yang membawa bencana. Di luar pintu masuk dungeon, para siswa telah bersorak dengan gembira melihat ada yang keluar dari pintu itu. Mereka datang. Mereka seharusnya menjadi tim pro tier triple S. Tapi mereka terkejut saat yang keluar dari pintu dungeon itu hanya Linye satu orang. Hah? Tunggu. Mengapa hanya Linye yang keluar? Salah seorang pun menjawab. Mungkin mereka masih menyelesaikan sesuatu. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kaya hadiah-hadiah tersembunyi itu. Tapi Linye tidak menganggap mereka semua, dia terus berjalan sendirian. Saat dia sedang berjalan, Sumumu menghampirinya. Linye, ceritakanlah, apa itu kamu? Saat Sumumu berkata demikian, Wang Shuai tidak terima dan merendahkan Linye. Hanya berdasarkan perjuangan ini, Mumu, kamu benar-benar terlalu memperbesarkan perannya. Kalau aku tak salah ingat, dia pergi sendirian. Dia tak mungkin keluar dengan tangan hampa. Wang Shuai dan temannya malah mentertawakan Linye. Linye tidak memperdulikan hal itu. Dia kemudian mengeluarkan belati yang dia dapatkan dan menawarkannya kepada orang-orang di sana. Apakah kita punya teman yang beralih ke kelas assassin? Aku menawarkan senjata kualitas bagus. Ada yang tertarik? Melihat keadaan senjata itu, dari jauh mereka dapat menilainya. Mereka pun terkejut. Apa? Kau mendapatkannya? Ini equipment tingkat silver. Melihat equipment yang ada di tingkatan silver itu, orang-orang mulai memperebutkan mereka, menawarkan harga-harga yang bisa mereka berikan. Aku akan menghubungi ayahku untuk uangnya sekarang. Aku akan membayar 20.000. Seseorang kemudian menawar lebih tinggi. Hei, mencoba mengambil equipment premium dengan harga 20.000. Aku akan membayar 50.000. Mendengar tawaran itu, Linye sangat senang. 50.000 memang pantas untuk senjata premium ini. Linye kemudian mengumumkan sekali lagi, 50.000 sekali, 50.000 dua kali. Saat akan menyelesaikan pelelangan itu, seorang wanita mengangkat tangannya dan berteriak, 100.000, 100.000 koin aliansi. Mendengar penawaran itu, orang-orang pun sangat kaget. Masalahnya, uang segitu sangat banyak. Pendapatan total dari sebuah keluarga rata-rata dalam setahun adalah 10.000 koin aliansi. Untuk mengumpulkan 100.000 koin, sebuah keluarga diharuskan menahan diri dari makanan minum selama 10 tahun. Ini hanya harga yang melambung tinggi. Linye kemudian berpikir, 100.000 memang harganya tinggi, tapi terlalu banyak untuk membeli dagger premium ini. Tapi Linye kemudian menyepakati harga itu. Setelah melakukan pelelangannya, orang-orang mulai mendekati mereka, mulai bertanya-tanya. Linye, bolehkah aku tanya, sekarang kau level berapa? Level 5. Setelah mengetahui levelnya, orang-orang mulai mempertanyakan lebih dalam. Linye, dengan siapa kau bermitra sebenarnya? Mungkinkah kau benar-benar solo sampai level 5 di dalam dungeon? Apakah kau benar-benar mencapai peringkat triple S? Cepat, ajarkan kami. Bagaimana kau melakukannya? Sementara itu, kepala sekolah dan yang lainnya memperhatikan Linye. Kepala sekolah pun berkata, murid ini sepertinya tidak bermitra. Itu berarti... Tapi salah satu guru di sana tidak terima, dia pun membalas. Itu tidak mungkin, tak seorang pun bisa mencapai itu. Dia pasti menemukan sebuah tim setelah masuk ke dalam dungeon. Apakah mungkin bagi seorang murid untuk mencapai peringkat triple S secara solo di sebuah dungeon pemula? Syaratnya adalah untuk solo dan tanpa menerima kerusakan apapun. Saat ini semua profesional kelas atas dalam tahap pemula tak bisa mencapai prestasi seperti itu. Sementara itu di tempat para siswa, semua orang sedang mendekati Linye. Dan itu membuat Wang Shuai merasa kesal. Aku pikir itu hanya keberuntungan baginya. Mungkin dia menipu dengan cara tertentu. Seorang priest level rendah, seberapa jauh dia bisa pergi? Temannya kemudian mencoba menenangkan. Tepat sekali, lihatlah dia. Wajah seseorang yang telah beruntung. Kawan, mari ajari dia pelajaran yang pantas saat kita mendapatkan kesempatan nanti. Saat mereka sedang berkumpul, kepala sekolah menghampiri mereka dan mengumumkan sesuatu. Baiklah murid-murid, semua tes telah selesai. Mulai hari ini, kalian bukan lagi murid biasa, tetapi calon profesional dengan kemampuan luar biasa. Dalam 30 hari dari sekarang, seperti yang kalian semua tahu, kalian akan mengalami peristiwa paling penting dalam hidup kalian, ujian profesional. Kepala sekolah kemudian menjelaskan lagi. Di masa depan, apakah kalian kembali menjadi orang biasa
atau menjadi pahlawan umat manusia yang bertarung melawan gelombang iblis sepenuhnya bergantung pada performa kalian dalam penilaian 30 hari dari sekarang. Selama bulan ini, manfaatkanlah instansi level rendah yang ditugaskan oleh sekolah dan berjuanglah untuk mencapai setidaknya level 10. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Linye menguatkan dirinya dan menatap Sumumu. Ujian profesional harus diselesaikan sebagai tim. Salah satu kriteria penting dalam penilaian adalah koordinasi tim. Namun partner kerjaku sudah ditentukan. Linye dia merasa cemas saat menatap Sumumu. Jangan terpedaya oleh penampilan yang cuek setiap hari. Sebenarnya dia yang paling membutuhkan perhatian. Canggung dan polos, tapi sangat setia dan mudah ditipu. Selalu tak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Bahkan jika dia mengembangkan yang kuat, aku harus melindunginya dari bahaya. Linye kemudian mengingat saat dia kecil. Bagaimanapun itu adalah kesepakatan antara aku dan paman serta bibiku. Aku tak akan membiarkan tragedi waktu itu terulang. Linye kemudian berbicara kepada Sumumu. Setelah makan malam di rumah malam ini, maukah kau pergi denganku ke instansi liar? Sumumu hanya diam saja saat itu. Setelah makan malam, Linye dan Sumumu menuju sebuah dungeon. Saat mereka di depan pintu dungeon, berikutlah keterangan dari dungeon ini. Demian Stonecap, kelas 3-6. Pilihan kesulitan tersedia. Raid skala sedang direkomendasikan 5-10 player. Instruksi: di gua batu yang gelap dan redup, berbagai skorpion beracun bersemayam. Hati-hati, meskipun serangan mereka tidak mematikan, racun di ekor mereka sangat merugikan. Ingat, untuk menghindari terkena sengatan. Pilihan kesulitan: normal, yang terbaik untuk membunuh Poison Game Scorpion. Hard, mohon lakukan yang terbaik untuk mengeliminasi Poison King Scorpion dan perhatikan, hindari terkena racun. Catatan, jika Raja Scorpion tidak dikalahkan dalam jangka waktu tertentu, ia akan masuk ke dalam keadaan bersemangat. Dan setelah membaca kesulitan-kesulitan itu, Linye langsung memilih tingkat hard. Linye kemudian menjelaskan, instansi tantangan dapat dipilih berdasarkan kesulitan. Dengan kesulitan yang secara bertahap meningkatkan seiring dengan naiknya level instansi. Semakin tinggi level kesulitan, semakin sulit atribut monster. Berbagai persyaratan untuk penyelesaian dan kebutuhan akan lebih banyak peserta, yang menghasilkan hadiah yang lebih kaya. Dan instansi pemula umumnya hanya memiliki 3 tingkatan kesulitan, normal, hard, dan nightmare. Instansi Stonecap itu sebuah dungeon pemula, hanya memiliki tingkat kesulitan normal dan hard. Melihat Linye yang memilih tingkat kesulitan hard, Sumumu mengingatkannya. Meskipun ini adalah dunia pemula, menantang raid dengan level kesulitan hard dan bertujuan untuk peringkat triple S. Mendengar itu, Linye mencoba menenangkannya. Percayalah padaku. Sumumu kemudian menjelaskan, bukan karena aku tak percaya padamu, hanya saja aku merasa tak menerima kerusakan sedikit sulit bagiku. Itu mungkin akan menghambatmu. Linye kemudian menjawab, ada metode melewatkan kelas di dalam dungeon ini. Mendengar itu, Sumumu kaget. Melewatkan kelas? Maksudmu itu menghindari pembersihan monster? Linye kemudian menjelaskan, monster dan medan di dunia ini sudah ditetapkan. Aku menemukan beberapa data yang ditinggalkan oleh senior dan merekonstruksi tata letak. Menurut perkiraan, melewatkan kelas memungkinkan. Setelah mendengar itu, Sumumu terpesona. Itu mengesankan, seperti mengembalikan adegan secara murni melalui deduksi. Sebenarnya aku selalu tahu bahwa Linye sedang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia mulai meneliti berbagai instansi dan monster sejak awal, menghitung berbagai data. Namun setiap ujian teoritis, dia hanya lulus dengan nilai sedikit. Semua orang berpikir dia adalah orang bodoh yang mudah dipermainkan. Saat Linye akan pergi, dia mengingatkan Sumumu. Kenapa kau masih melamun? Ayo pergi. Sumumu pun langsung pergi, mengikuti Linye. Kemudian Sumumu berkata dalam hatinya, tapi aku yakin dia pasti akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Di dalam dungeon Stonecap, terlihat banyak batu-batu yang menyala, entah itu di atas mereka atau di sekeliling mereka. Sumumu terpesona saat melihatnya. Wah, ini indah sekali. Linye kemudian mengingatkan, Momo, ini adalah dungeon liar, lebih berbahaya dari dungeon sebelumnya. Tapi karena mereka hanya masuk berdua saja, sebuah pemberitahuan muncul. Antrian karena jumlah anggota dalam tim instansi tidak mencukupi, maka akan dipaksa mencocokkan dengan tim lain. Linye kemudian mengambil sedikit batu bercahaya dan dia berkata,
Instansi ini sebenarnya dapat dipaksa mencocokkan dengan tim instansi lain. Jadi kita tak hanya harus menghadapi monster, tapi juga kompetisi. Berhati-hatilah. Di saat dia berkata seperti itu, tiba-tiba saja sebuah ledakan besar terjadi di belakang mereka berdua. Karena ledakan itu, mereka berdua segera mencari tahu apa yang terjadi. Lin Ye dan Sumumu mengendap-endap ke sana, dan mereka melihat tim Wang Shuai sedang kewalahan melawan beberapa monster Scorpion. Saat melihat itu, Lin Ye pun berucap, "Aku tak menyangka bahwa hanya sekumpulan monster kecil sudah bisa menghabisi kita. Level bahaya dari instansi liar pada tingkat kesulitan hard jauh melebihi imajinasi kita." Saat mereka sedang terpojok, Wang Shuai menyadari kehadiran Lin Ye. "Hei Lin Ye, cepat bantu kami bertarung. Apakah kau lupa tentang perjanjian bantuan tema terbalik akademi?" Tapi Lin Ye tidak mau membantu mereka. Dia malah menatap dingin dan mengacuhkan mereka. "Cari saja perlindungan sendiri." Mendengar jawaban itu, mereka pun marah. "Kau prince yang tercela." Tapi Lin Ye tidak mempedulikannya. Dia langsung mengajak Sumumu pergi bersamanya dan sambil menjelaskan sesuatu dalam perjalanan. Ingatlah, kalajengking ini sangat takut dengan air, dan mereka semua adalah petarung jarak dekat tanpa metode serangan jarak jauh sama sekali. Kemudian ikuti di belakangku dan dengarkan perintahku. Aku jamin kau takkan keracunan oleh kalajengking. Oh benar, satu hal lagi, mereka sangat sensitif terhadap suara. Saat mereka sedang berlari, seekor kalajengking yang besar muncul di hadapan mereka. Lin Ye langsung mengambil inisiatif dan menyerang lebih awal. Teknik raid. Lin Ye mengayunkan senjatanya, mengeluarkan cahaya merah, dan langsung memukul kalajengking di hadapannya. Dengan serangan itu, terlihat indikator darahnya langsung turun drastis. Melihat keributan yang dibuat oleh Lin Ye, Sumumu mengingatkannya. "Apakah ini yang kamu bicarakan? Jadi apa itu level triple S?" Lin Ye kemudian memberikan isyarat dengan untuk tetap diam. Lin Ye pun menjelaskan lagi. Persyaratan dasar untuk melewatkan kelas adalah melewati rute unik dan menghindari perhatian monster. Temukan bug di dalam dunia ini, dan kemudian peta tempat berkumpulnya makhluk yang takut air memiliki lubang air. Saat dia berkata seperti itu, muncul sebuah genangan air atau sumber mata air di hadapan mereka. Lin Ye kembali menjelaskan, sumber air ini tidak membahayakan manusia dan dapat digunakan sebagai air minum. Lompatlah ke bawah. Setelah berkata seperti itu, Lin Ye langsung melompat ke dalam air itu. Tapi berbeda dengan Sumumu, dia berhenti sebentar. Lalu kemudian dia mengikuti langkah Lin Ye. Dia terus berenang mengikuti Lin Ye, dan akhirnya mereka muncul ke permukaan. Setelah melihat Sumumu sudah ada di dekatnya, Lin Ye kemudian mengambil sebuah batu dan langsung memukulnya keras-keras ke tanah yang dia pijak. Akibatnya, suara itu membangunkan para kalajengking yang sedang tertidur. Hal ini juga menarik perhatian kalajengking yang sedang dihadapi oleh kelompoknya Wang Shuai. Kalajengking di sana mengabaikan kelompok Wang Shuai dan langsung meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempatnya Lin Ye, mereka berdua telah dikelilingi oleh sekelompok kalajengking dari gua itu. Di sana juga ada Poison King Scorpion yang ikut berkumpul. Poison King Scorpion level 6. Deskripsi, pembunuh yang tinggal di dalam gua. Dengan tubuh yang besar, pola warnanya mempresentasikan racun mematikan. Waspada terhadap sengatannya, itu mematikan. Melihat semuanya telah berkumpul, dengan wajah yang sombong, Lin Ye menantang mereka. "Hei, datanglah dan tangkap aku." Para kalajengking itu hanya diam saja di sana, karena mereka takut air seperti yang disebutkan oleh Lin Ye sebelumnya. Karena sudah memastikan hal itu, Lin Ye kemudian tersenyum dan mempersiapkan sebuah serangan. "Kalau kau tak mau datang, maka giliran kami selanjutnya." Lin Ye menggunakan skill yang dia dapatkan terakhir kali. Dia menggunakan skill area untuk membunuh para kalajengking itu sekaligus. Sebuah energi berbentuk tengkorak dan berwarna merah keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap memancarkan gelombang energi yang luas dan juga kuat. Setelah menggunakan skill itu, Lin Ye berhasil membunuh banyak kalajengking. Sebuah pemberitahuan pun muncul. Membunuh Poison Scorpion 100 kali, mendapatkan 2000 experience point. Dalam sekali serang, Lin Ye berhasil mengalahkan total 100 Poison Scorpion. Melihat kekuatan itu, kelompok Wang Shuai sangat terkejut. Seorang priest memiliki spell damage yang begitu kuat. Kita hampir saja berhasil mengalahkan satu kalajengking dengan upaya gabungan seluruh tim kita. Tetapi di tangannya, seperti kambing ke tempat pembantaian. Monster apa yang telah kita ganggu? Tapi Wang Shuai agak tidak percaya. Tidak mungkin. Orang yang memecahkan rekor itu, apakah benar dia? Setelah Lin Ye selesai dengan skillnya,
Sumumu mengambil alih dan ikut menyerang. Aku akan menangani sisanya. Ice Spell. Sumumu melancarkan serangan area juga dengan menggunakan spell es miliknya. Dengan serangan ini, dia berhasil mengalahkan 50 Poison Scorpion dan mendapatkan 500 experience point. Dan dia akhirnya naik level juga ke level 4 serta mendapatkan 1 poin atribut gratis. Sumumu langsung melihat jenis status untuk memastikan. Dia terlihat terpesona dan tak percaya. Aku naik level dengan cepat sekali. Lydia kemudian berbicara kepada Sumumu. Selanjutnya kita akan menghadapi Poison King Scorpion. Berbeda dengan kalajengking yang lainnya, Poison King Scorpion dia berjalan melewati genangan air di depannya. Lydia pun berkata, sesuai dengan namanya, Poison King Scorpion bisa menahan rasa takut alaminya terhadap air. Sumumu mencoba menggunakan Ice Spell juga kepada Poison King Scorpion. Tapi dari pemberitahuan yang muncul, itu hanya menyebabkan 10 kerusakan pada monster ini. Sumumu pun berpikir, hanya 10 poin? Apakah pertahanan Poison King Scorpion benar-benar begitu menakutkan? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita melakukan satu kesalahan saja, kita mungkin hanya... Tapi Linie menenangkan Sumumu. Jangan khawatir, titik lemahnya ada di inti kehidupan pada segmen kedua perutnya. Kita pasti bisa. Saat dia sedang menjelaskan, Poison King Scorpion tidak memberi waktu kepadanya. Dia langsung menyerang mereka. Dengan cepat, mereka berdua melompat untuk menghindari serangan itu. Sambil terus menghindari, Linie membuat sebuah pijakan dari pecahan batu. Kemudian dia minta tolong kepada Sumumu. Mumu, teruslah membuat pijakan. Setelah berkata begitu, Linie fokus untuk menyerang. Coba serangan jarak jauh berwarna merah gelap. Berhasil mengenai Scorpion King itu. Ternyata hal itu hanya menyebabkan 150 kerusakan pada Poison King Scorpion. Ketika dia sedang mengamati, Poison King Scorpion kembali menyerang. Tapi Linie sudah mempersiapkan rencananya. Dia langsung memanggil Sumumu. Sekarang saatnya, Mumu. Mendengar ucapan itu, Mumu segera menggunakan spell ice-nya. Dan setelah pijakan baru tersedia, Linie langsung berpindah untuk menghindari serangan lagi. Dia juga sambil mengincar titik lemah Poison King Scorpion. Poison King Scorpion hanya meninggikan tubuhnya saat menggunakan serangan ini, membuka titik lemahnya pada perutnya. Melihat ada kesempatan itu, Linie langsung menyerang dengan kekuatannya. Sebuah pancaran cahaya menembus perut Poison King Scorpion dengan mudahnya. Benar saja, serangan ini langsung mengakhiri Poison King Scorpion, ditandai dengan munculnya sebuah pemberitahuan. Titik lemah serangan kritis, menyebabkan 1000 kerusakan pada Poison King Scorpion. Anda mengalahkan Poison King Scorpion, mendapatkan 3000 poin experience, menyelesaikan Dungeon Stone Cap, memulai penyelesaian hadiah. Kemudian pemberitahuan itu menjelaskan, menyelesaikan semua elemen tersembunyi, membunuh boss dungeon, Poison King Scorpion, membunuh semua Poison King, tidak ada racun yang ditimbulkan sepanjang perjalanan. Peringkat ditingkatkan menjadi level Triple S, mendapatkan 1 peti harta karun emas, 5 poin atribut gratis. Dan setelah semua pemberitahuan itu, Linie juga ikut naik level. Dia naik ke level 6. Sementara itu, setelah melihat apa yang terjadi di depan mereka, kelompok Wang Shuai menghampiri. Mereka semua berlutut termasuk Wang Shuai. Mereka memohon untuk diampuni. Tuanku tidak menyimpan dendam, memohon untuk diambil di bawah sayap Dewa Malam. Aku rela menjadi abdimu. Dengan sedikit orang, aku adalah anjing Dewa Malam. Linie tidak mempedulikan mereka. Dia hanya berkata, semua yang terjadi hari ini simpanlah untuk dirimu sendiri. Jangan bicara kalau tidak hadapi konsekuensinya. Maksud dari perkataan ini adalah untuk merahasiakan apa yang terjadi di dalam dungeon ini. Setelah berkata begitu, Linie bersama Sumumu meninggalkan dungeon itu.